Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kembali saya diperjalankan oleh Allah untuk kembali dalam membuka live streaming atau live TikTok, buka komal. Namun kali ini dengan tema yang berbeda dan pembahasan yang berbeda. Semoga pastinya malam ini adalah membedah kitab atau buku dari Kitabul Hayyan. Selamat bergabung kan dengan terjemahan yang secara mendetail dan uraian berdasarkan kajian Kitabul Hayyan. Dan mohon maaf dengan segala kerendahan hati bila mana ada kalimat atau terjemahan yang memang tidak sesuai atau tidak selaras dengan apa yang ada. Bukan berarti ini menjadi sebuah pembanding atau menyalahkan yang sudah ada. Namun ini adalah sebuah mempertegas bahwa agar kita lebih mengimani dan lebih menghayati bagaimana ayat demi ayat memahami Al-Quran secara menyeluruh dan lebih meresap di kehidupan nyata, apa yang kita rasa dan apa yang kita lakukan. Memang malam ini kitab ini adalah sebuah launching pertama kali yang akan saya bedah dan kaji oleh narasumber nanti, Kanjeng Sarip ada sebagai penulis sekaligus penterjemahan dalam Kitabul Hayyan ini. Jika memang agak sedikit berat memang, jika memang kalimat ataupun bahasa yang nanti benar, siapkan hati yang lapang dan pikir yang tenang ya. Ini sebatas pengingat dan penyejuk hati atau belajar menata diri, menata hati lah. Semakin jernih, semakin bening, semakin baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kanjeng. Sehat, Kang Saung. Alhamdulillah, pangestu selalu baik. Saung. Ini jujur aja launching pertama kali Kitabul Hayyan agak terbata-bata kalimatnya gitu. Iya. Agak sedikit ada beban, seolah-olah bebannya berat ini. Makanya kurang berani kalau memang tidak langsung dibedah dan diurai. Maka waktu dan tempatnya komal ini adalah saya serahkan ke narasumber Kanjeng Sarip. Narasumber naon tuh. Hitung ngopi wae ke Saung. Itu ngopi ya. Iya. Menarik sekali nih Kanjeng. Ini kan sebetulnya
dalam perspektif pribadi saya gitu ya, dari sudut pandang saya, ini adalah sebuah penegasan di mana bukan berarti terjemahan yang sebelumnya itu salah, akan tetapi mungkin Kitabul Hayat ini adalah sebagai penegas ya, atau bagaimana Kanjeng? Ya enggak, maksudnya gini aja, maksudnya Kitabul Hayat itu menyuguhkan penafsiran baru. Nah, Sebagai adapun penafsiran baru nanti, ya. iya nanti diterima atau tidak, yang tidak masalah itu mah Ya, tidak harus diterima gitu. Yang menerima mangga, yang enggak juga enggak apa-apa. Kita di sini hanya menyuguhkan ya tafsir atau makna yang berbeda, hanya gitu aja. tafsir atau makna yang berbeda ya. Iya. Menarik sekali. Mangga. Dibaca aja dulu itu, Kisah. Baca dulu ya. Iya. Untuk langsung ke Kitabul Hayatnya atau memang kedua-duanya dibaca? Enggak, di Kitabul Hayatnya aja. Kitabul Hayatnya aja ya. Ya, Bismillahi atas izin Allah. Ya. Terjemahan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi atas izin Allah kamu diadakan atau diciptakan ketika kamu dalam keadaan tersadarkan seutuhnya, maka kamu sudah tidak lagi berebut kekuasaan dengannya, karena kesadaran akan cahaya ilahi yang terpancar dari dalam hatimu menuntunmu pada laku Tuhanmu yang terpuji. Rahmani Rahimi, jiwa raga. Kondisi hati yang selalu merasa bersama Tuhan akan mempunyai sifat welas asih. Jiwa yang telah merasakan dekapan mesra Tuhan akan selalu berusaha untuk terus bekerja hanya untuk Tuhannya saja. Tangan yang ia gunakan untuk menuntun tangan-tangan yang lain yang sedang dalam kegelapan, ia tuntun ke jalan yang lebih terang. Kakinya ia langkahkan untuk melangkah menuju sumber cahaya. Mulutnya selalu ia basahi dengan selalu mengagungkan kebesaran dan kekuasaan ilahi. Dan seluruh anggota tubuhnya ia pakai untuk bekerja dengan sepenuh hati, demi hanya untuk menyenangkan sang majikan saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih seperti itu Kanjeng. Oh iya. Gini ya, Al-Quran ini adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad, ya Kang Saung ya. Ya. Jadi Al-Quran itu isinya adalah dialog antara Tuhan dengan kekasihnya. Ya, Kang Saung. Nih, Nabi Muhammad ya pernah berkata, kata beliau begini, ketika Tuhan berfirman, maka aku senantiasa mendengarkan. Ketika aku mendengarkan, maka senantiasa aku menjalankan. Kata Nabi Muhammadnya nih, Kisahung. Yeah. Ketika aku menjalankan, maka sudah ada jalan yang harus aku lewati.
Nah, ternyata kata Nabi Muhammad, baik dan buruk, senang, sedih, bahagia dan duka. Tahukah kamu semuanya itu adalah keindahan? Atau kata Nabi Muhammad bilang begitu, baik dan buruk, senang dan sedih, bahagia dan duka. Tahukah kamu semuanya itu adalah keindahan? Dah, ya. Nah, ini ya, Tuhan berfirman kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ketika Tuhan berfirman, maka aku senantiasa mendengarkan, ya. Nah, firman Tuhannya di basmalah ini, ya, Kang Saung. Bismillahi, atas izin Allah kamu diadakan atau diciptakan. Nah, dialognya begini, Kang Saung. Wahai Muhammad kekasihku, ya Kang Saung ya. Atas izin Allah kamu diadakan atau diciptakan. Kata Allah, Muhammad, engkau aku ciptakan, ya, dihadirkan ke alam dunia ini dengan seizin aku. Itu Kang Saung. Dengan seizin Tuhan. Ketika kamu dalam keadaan tersadarkan seutuhnya, maka kamu sudah tidak lagi berebut kekuasaan dengannya. Kalau kamu sadar, wahai Muhammad kekasihku, engkau yang aku ciptakan, ya, maka kamu tidak akan berebut kekuasaan denganku, kata Tuhan. Ketika kamu sadar bahwa kamu adalah hamba, ya, kamu adalah kekasihku dan aku adalah Allah Tuhanmu. Kang Saung jelas? Halo? Aman Kanjeng, aman. Sinyal barusan. Lanjut Kanjeng. Karena kesadaran akan cahaya ilahi yang terpancar dari dalam hatimu menuntunmu pada laku Tuhanmu yang terpuji. Kata Allah, ya, kepada kekasihnya Nabi Muhammad, wahai kekasihku, atas izin Allah kamu diadakan atau diciptakan. Maka ketika kamu dalam keadaan tersadarkan seutuhnya, maka kamu sudah tidak lagi berebut kekuasaan dengannya. Karena kesadaran akan cahaya ilahi yang terpancar dari dalam hatimu menuntunmu pada laku Tuhan yang terpuji. Nah, ini dialog antara, ya, Tuhan dengan kekasihnya. Dialog antara Tuhan dengan kekasih, ya. Iya. Nanti kesadaran bahwa, ya, Nur Muhammad itu adalah percikan dari cahaya ilahi. Nah, ketika kamu menyadari, ya, ada Nur Muhammad dalam diri kamu, maka kamu nanti akan selalu melakukan, ya, perbuatan-perbuatan yang terpuji. Rohmani
rohimi, jiwa raga. Kondisi hati yang selalu merasa bersama Tuhan akan mempunyai sifat welas asih. Wahai Muhammad kekasihku, ketika engkau selalu merasa bersamaku, kapan dan dimanapun, maka nanti sifat welas asih aku ya itu akan terpancar ya ke dalam dirimu. Jiwa yang telah merasakan dekapan mesra Tuhan akan selalu berusaha untuk terus bekerja hanya untuk Tuhan saja. Ketika kita sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah ya dan menjadi hamba, menjadi kekasihnya, ya, maka tugasnya nanti ya itu bekerja dan mengabdi hanya kepada Allah saja. Bekerja dengan mengabdinya dengan apa? Dengan penuh cinta, Kang Saung. Bukan lagi keterpaksaan atau kebutuhan ya, tapi berdasarkan Bukan, cinta karena ya. dia dalam kesadaran bahwa dia adalah percikan cahaya ilahi. Dan dia sadar bahwa atas izin Allah ya, dia diadakan, diciptakan ke alam dunia ini dengan seizin Allah. Maka dia akan bekerja dengan penuh cinta. Tangan yang ia gunakan untuk menuntun tangan-tangan yang lain yang sedang dalam kegelapan, ia tuntun ke jalan yang lebih terang. Artinya tangan-tangan kegelapan tuh Kang Saung begini. Ya artinya tangan-tangan yang gelap dituntun ya ke jalan yang lebih terang tuh. Maksudnya ketika kamu berbuat baik, menebarkan kebaikan kemanapun, bermanfaat kemanapun. Ya. Ketika kamu berbuat baik dan kamu masih merasa kebaikan itu datang dari diri kamu, ya Kang Saung, Iya. itu masih tangan-tangan gelap. Karena egonya masih ikut. Merasa bisa itu ya. Iya. Nah, ketika dituntun ke jalan yang lebih terang, ya Kang Saung, dia berbagi, dia banyak bermanfaat gitu. Tapi ketika dia memberikan kebaikan itu kepada siapapun, dia tidak mengklaim bahwa kebaikan itu datang dari dirinya. Akan tetapi kebaikan itu datang dari Tuhan. Itu artinya terang sampai ke tempat. Kakinya ia langkahkan untuk melangkah menuju sumber cahaya. Kakinya ia langkahkan untuk menuju sumber cahaya itu, maksudnya kakinya ya ia langkahkan ke tempat di mana Tuhan menunggu. Artinya sumber cahaya itu ketika ada saudara kamu sakit, kaki kamu langkahkan ke sana ya, karena apa? Tuhan menunggu di sana. Kang Saung. Ketika ada orang yang membutuhkan, kamu melangkah ke sana. Kenapa? Karena Tuhan sedang menunggu di sana. Ya. Mulutnya selalu ia basahi dengan selalu mengagungkan kebesaran dan kekuasaan ilahi. Artinya apa? Dari mulutnya, ya, dari mulutnya gimana? ia basahi
dengan selalu mengagungkan kebesaran dan kekuasaan ilahi. Artinya ya dari mulutnya itu ya yang diucapin itu selalu mengagungkan Tuhan. Ketika kamu melihat ada perempuan yang cantik sekali, ya Allah, ciptaanmu saja begitu cantiknya, apalagi engkau yang menciptakan, gitu tak Kak Saung barang nama. Ada kalimat-kalimat mesra ya. Iya, ketika melihat keindahan yang begitu indah, ya Allah, ciptaanmu saja seindah ini, apalagi engkau yang mencipta, gitu tuh Kak Saung. Selalu kalimat-kalimat dari lisannya itu selalu mengagungkan Tuhan. Dan Kalimat yang seluruh lembut ya. ya dan seluruh anggota tubuhnya ia pakai untuk bekerja dengan sepenuh hati demi hanya untuk menyenangkan sang majikan saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seluruh tubuhnya ini ya Nabi Muhammad ya memfungsikan seluruh tubuhnya ini hanya untuk menyenangkan Tuhan. Gitu Kang Saung. Tidak ada lain, tidak bukan, sosok ini memang berupaya terus ya untuk menyenangkan Tuhannya gitu ya. Iya kan, beliau kan kekasih Allah. Iya. Ya kalau kekasih Allah itu bekerjanya hanya kepada Allah saja dengan mengasihi ya makhluk, mengasihi alam semesta gitu. Dan menarik tadi di kajian fantasi alam batin tuh kalimatnya selain Tuhan, selain Allah dosa. Keren tuh Kanjeng. Dalam banget ya. Gitu Kang Saung. Jadi makna bismillah itu selalu melibatkan Tuhannya dengan penuh kesadaran ya, totalitas ya. Ya iya, menyadari bahwa dirimu adalah hamba dan Allah sebagai Tuhan. Jadi kapan dan dimanapun selalu bersama. Jadi kita menjadi kepanjangan tangan-tangan Tuhan untuk apa? Ya untuk tadi mempercantik bumi yang sudah cantik ini. Dah yang lain yang di bawah ada ini enggak? Kang Saung. Ada siapa-siapa di bawah? Tadi mah Kang Atop tadi mah. Sekarang ada Kang Julian tuh. Barangkali mah enggak Kang Julian. Mau diskusi bareng sini Kang. Ini memang kita Hayat nih Wah, banget ya pokoknya mah. Cuman ini sempat lupa nih. Tadi kan yang dikirim ke Kanjeng ya posternya. Iya. Cuman kecil. Ya udah sama aja kok. Mau saya tampilkan di poster Komal ini tuh kecil ya. Tapi barusan saya mau ganti, coba. Tapi ini juga cukup lah ya. Iya, nggak baca soalnya. Tapi yang jelas kan sudah diurai nih bahwa Bismillah itu kan jika tanpa uraian yang memang jelas secara lahir batin
kita hanya sebatas mengucap Bismillah itu tanpa makna yang betul-betul betul-betul maksud dan tujuannya tuh seperti itu gitu ya kan. Pantesan beda ya. Saya pernah dengar non katanya kalau orang tua dulu mengucapkan Bismillah itu dalam artian non katanya seucap nyata gitunya, karena memang mungkin pengertiannya dan pemahaman Beda dengan pemahamannya yang apa yang sudah kamu diurai pahami. Kanjeng gitu ya. Jadi ketika bicara mengucap Bismillah itu betul-betul selalu mengedepankan atau melibatkan Tuhannya dengan dasar la haula wala quwata illa billahil azim ya. Sesuai berarti ya Bismillah itu dengan kata kalimat la haulanya itu ya Kanjeng ya. Mangga dibenda lagi. Kisah kayak kamarana golongan ieu teh. Aduh, ini golongan jati. Nggak nampak sini Kanjeng. Mungkin sudah cukup karena memang mungkin tadi sudah cukup menurut saya sih di kajian fantasi batin. Di kajian fantasi alam batin itu sudah luar biasa tadi. Apalagi yang istilahnya nasihat dari Bu Nur Aini tuh, saya nyimak banget tuh, banget. Oh iya kata saya. Memang ada hal-hal yang memang masuk di pikiran dan perasaan saya tadi kalimatnya Kanjeng. Yang bahasa Jawa tadi, itu kalau bahasa Jawa, dan saya pun tadi tuh naik habis maghrib sih 2 kali, bahkan 2 kali naik masih tetap yang gambaran yang sama. Ternyata oh iya ya, apapun nasihat itu sebetulnya harusnya memang dikerjakan langsung ya Kanjeng ya. Jadi ditulis dulu gitu. Kalau ada nasihat masih ingat ditulis. Terus tadi kalimatnya harusnya dicatat ya. Nah saya tuh yang pertama itu kok nggak jelas banget gitu ya. Yaitu tadi kan saya masih baru belajar. Akhirnya kembali lagi naik lagi. Nah baru tuh jelas dengan gambaran yang sama. Padahal saya udah menolak masuk ke arah itu tuh gambaran yang sama tuh. Ternyata masih dipaksa ke arah gambar yang sama. Tampilan gambar yang sama, dan lucunya saya nggak kepikiran sama sekali yang hadir tuh tetap orang yang sama Kanjeng, dan beliau tuh menyuruh kenapa ada fasilitas yang memang sebetulnya nasihatnya ada fasilitas dan sudah dimudahkan, kenapa enggan saja bertemu dengan saya gitu, kalimatnya seperti itu aja gitu sih. Berarti kudu istiqomah eta teh. Iya. Betul. Kisah nu istiqomah. Istiqomah ya. Iya. Jadi tadi gimana di fantasi alam batin? Tadi awal habis sholat maghrib, saya memang kalau habis sholat maghrib tuh memang seneng naik guru. Kalau memang lagi nyaman, memang lagi fokus ya sampai isya gitu ya. Nah tadi tuh 2 kali naik. Pertama awal saya naik seperti biasa dengan pola
mengamati pernapasan kan. Dari situ masih tetap pola yang sama di dalam pernapasan saya. Aura badan itu hangat dan panas, Guru. Nah, agak sedikit berbeda memang, mungkin karena memang saya memahami apapun itu elemennya, apapun itu tidak ada yang sia-sia gitu Kanjeng. Artinya mau panas, api itu ya, yang dikatakan ego dan sebagainya, saya memaknainya adalah api itu adalah kesadaran awal dari kesadaran untuk menempuh sadar itu dari ketidakpahaman, dari kekeliruan yang akan kembali menuju kesadaran dalam memahami, merenungi kesalahan diri gitu. Nah, di dalam panas itu tadi dia bukan seolah-olah pastinya seperti itu sih. Nasihat yang saya terima yaitu tadi Kanjeng, nggak dicatat ya. Ada kalimat yang memang nasihat yang luar biasa menurut saya pribadi. Cuman intinya di panas itu bahwa saya adalah kesadaranmu yang untuk mengingatkan kamu gitu, kalimatnya situ. Akhirnya dari situ saya iakan dan masuk ke, tiba-tiba ada sosok Pak Deddy Mulyadi. Aneh. Iya. Nah, Pak Deddy Mulyadi itu saya seolah-olah lihat perjalanan beliau ya, sedang di ranah perkumpulan gitulah, mengunjungi satu tempat yang memang ada orang-orang gitu ya. Nah, kalimat-kalimatnya itu nggak samar. Akhirnya saya terganggu dengan kalimatnya Kanjeng. Nah, saya sudahi karena memang saya pengen jelas apa sih maksudnya gitu kan kalimatnya. Dan saya tersadarkan bahwa barangkali ini hanya, kembali Kanjeng, murid ini masih delog-dog, barangkali ini hanya hayalan saya sudahi dan saya kembali naik lagi. Nah, tetap masuk di visual Pak Deddy Mulyadi yang memang tadi, kamu ini sudah ada fasilitas, sudah ada untuk untuk akses ketemu saya, kenapa ditunda-tunda terus, katanya gitu. Nah, itu kalimat terakhirnya. Cuman sebatas itu sih, ada kalimat kenapa ditunda-tunda terus gitu. Artinya ketika dihubung-hubungkan dengan tauhid dan apa yang Kanjeng urai, betul. Akses yang sudah ada, pemahaman yang sudah ada, kenapa tidak istiqomah, mungkin gitu ya artinya. Iya, lebih ke sana mungkin. Iya. Jadi di situ tuh nasihatnya tuh kayaknya kalau ngomong tuh kisah kalau senggang naik gitu. Jadi waktu jangan kebuang. Betul, jangan buang-buang waktu ya. Iya, senggang naik lagi. Jagalah sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Mumpung Allah diberi sehat, ayo kuat, naik deh gitu. Nanti kalau sudah seperti mereka tuh yang ketemu di fantasi alam batin, nah itu kan sudah cerah-cerah Kang Sam. Ada Kang Julian nih Kanjeng. Pasti dikasih oleh Allah kan gitu. Assalamualaikum, Sampurasun, Kang Julian. Selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kajian Kitabul Hayat. Oh iya ya. Ki- Kitabul Hayat Tulisannya karangan nggak siapa ya? kelihatan ya. Gimana? Kitabul Hayat itu karangan seorang ulama atau gimana? Mau tahu nih. Gimana nih Kanjeng? Iya ya nggak apa-apa. Jadi Maaf Kitabul Kanjeng, Hayat. salam kenal aja ya. Iya Kang. Ya. Coba Jadi Kitabul Hayat. dijelaskan ya. Jadi Kitabul Hayat itu Kang ya, Al-Quran yang diterjemahkan ya oleh beliau Ruh Suci yang bernama Empu Raga Wicaksono. Iya ya. Nah, Empu Raga Wicaksono ini beliau sewaktu dulu masih hidup, ya beliau yang menjadi pemandunya Prabu Hayam Wuruk Iya, iya. dan Mahapati Gajah Mada. Nah, beliau juga dulunya tuh seorang pujangga besar. Makanya di Kitabul Hayat ini ya Seorang syair berarti ya. ya iya ya pujangga syair. Jadi pikiran dan hati itu satu gitu. Ya ya ya. Ya artinya pikiran dengan hatinya itu selaras. Ketika pikiran dengan hatinya selaras itu nanti kalimat-kalimatnya keluarnya dari hati. Ya ya. Nah, Kitabul Hayat itu ya ini yang ditulis oleh Empu Raga Wicaksono gitu. Nah, sekarang begini aja Kang Julian ya. Nanti ini host Kang Saung ya yang menerjemahkan. Jadi nanti Kang Saung. Ya Kanjeng, nyimak. Gimana? Nah, ini maksudnya buat Kang Julian supaya mendengar artinya Bismillahirrahmanirrahim itu terjemahannya seperti apa gitu. Nanti kan bisa diobrolin bareng kan Kang Julian ya. Ya ya ya. Ya sambil Tapi nyimak dari aja. tadi Kang tuh Saung. Kang Julian Pencerahan dari. Hah? nyimak nggak Kang tadi Kang? Sebelumnya? Ya tadi nyimak datang, cuman sinyal saya pindah dulu ke rumah adik. Pindah dulu ini sinyalnya jelek di kamar. Pindah dulu lokasi. Nah, sekarang dibaca gini ulang, ya. Kang Saung dibaca ulang aja nggak apa-apa biar Kang Julian dengar. Nah, nanti Kang Julian sendiri yang ngurai juga nggak apa-apa, tinggal saya ngedengerin kan gitu ya. Iya iya. Ya ya. Yo Kang Saung dibaca ya Kang Saung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, atas izin Allah kamu diadakan atau diciptakan. Ketika kamu dalam keadaan tersadarkan seutuhnya, maka kamu sudah tidak lagi berebut kekuasaan dengannya, karena kesadaran akan cahaya ilahi yang terpancar dari dalam hatimu menuntunmu pada laku Tuhanmu yang terpuji. Rohmani, Rohimi, jiwa, raga, kondisi hati yang selalu merasa bersama Tuhan akan mempunyai sifat welas asih. Jiwa yang telah merasakan dekapan mesra Tuhan akan selalu berusaha untuk terus bekerja hanya untuk Tuhannya saja. Tangan yang ia gunakan untuk menuntun tangan-tangan yang lain yang sedang dalam kegelapan ia tuntun ke jalan yang lebih terang. Kakinya ia langkahkan untuk melangkah menuju sumber cahaya. Mulutnya selalu ia basahi dengan selalu mengagungkan kebesaran dan kekuasaan ilahi. Dan seluruh anggota tubuhnya
ia pakai untuk bekerja dengan sepenuh hati, demi hanya untuk menyenangkan sang majikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih seperti itu, Kang Julian. Iya, iya. Tuh, Kang Julian, itu arti dari bismillah, Kang, gitu. Oh, tapi mungkin ini di luar versi ulama ya, Kanjeng. Ya maksudnya ulama-ulama yang sudah, maksudnya saya kan sering di kuliahan itu apa orang-orang yang biasa gitu kan, pengajian yang biasa kayak kitab-kitab yang di pesantren gitu kan di Iya, kalau terjemahan depan kan ada yang istilahnya atas nama Allah atau ya dengan ya ya menyebut nama Allah gitu ya. Nah ini lebih ya jadi saya tertariknya dari, kan saya, maaf Kanjeng, saya kan baru sekarang itu juga dari Kang Atop ya. Pemahaman seperti ini kan baru sekarang, mungkin ini dari dulu kan tadi Kanjeng bilang dari apa, dari zaman Majapahit dulu gitu ini kan. Iya. Cuman Yang saya nulisnya tahunya ini kan mah, yang nulisnya tuh orang Jawa. tapi kan justru orang-orang pintar itu di Jawa biasanya, orang-orang pintar dalam kerohanian atau ke inian gitulah, biasanya Jadi ini dari orang tuh, Jawa. Kang Julian. Jadi Ya. begini, Kang Julian, maksudnya Kitabul Hayat itu, ya di sini saya menyuguhkan makna dan tafsir baru, hanya gitu aja. Oh, makna dan tafsir baru, iya iya iya. Ya, Adapun bisa diterima, dimengerti lah. silahkan, ya enggak juga enggak apa-apa, gitu, Kang. Iya iya iya. Ya kalau tidak keluar dari koridor Islam ya saya terima mungkin. Dan cuman justru ini bahasa-bahasa yang begini itu saya tertarik gitu. Soalnya kan saya awam, Kanjeng ya. Jadi pengen tahu lebih dalam lagi gitu. Kalau mau mah Kang Julian beli aja kitabnya ke Kang Saung. Emang ada gitu, Kang Saung? Maksudnya ke Di Kang Saung? Iya, nanti saya kirim linknya. ada nanti dikirim link. Jadi supaya kita ngobrolnya nanti nyambung, Kang. Iya iya iya. Soalnya kan Kan saya ini biasa versinya baru Al-Fatihah ke baru berapa? Al-Baqarah ya, Kanjeng ya. Udah jadi. Nanti saya Maaf, ke Kanjeng. Kang Saung kirim linknya aja, link linknya. Sofi. Oh iya iya. Tuh nanti kalau Kang Julian udah baca itu, ya Kitabul Hayatnya udah dibaca, nanti setiap Saung live, nah ngobrolnya kan enak nyambung gitu. Ya makanya saya banyak menyimak daripada ngobrol gitu. Soalnya saya takut salah ngomong. Soalnya kan pelajaran-pelajaran begini kan saya baru turun gitu. Itu juga dari Kang Atop. Soalnya di sekitaran daerah sini kan jarang-jarang yang kayak Kang Atop itu, bahasa-bahasa dari penyampaian Iya, Kang Atop. ini gitu. Iya, Kang Atop tuh penguraiannya ini jelas gamblang gitu. Emang gamblang, nggak sering ini kan dulu waktu di makam ayahnya beliau itu tiap malam Sabtu saya sering hadir gitu. Makanya cuman menyimak aja gitu kan, bahasa-bahasanya banyak yang nggak dimengerti. Ya lanjut aja Iya, tuh nggak Kanjeng. apa-apa. Kan Lanjut aja biasanya Kanjeng. begini. Begini Kang Pembahasannya Julian. lanjut aja. Gimana? Biasanya begini Kang Julian, biasanya kalau kita menemukan pengetahuan baru Ya, yang sebelumnya kita nggak tahu gitu ya, ya. terus menemukan pengetahuan baru, biasanya memang ya, jadi pikiran kita tuh kayak itu gitu, kayak bingung gitu.
Ya emang Iya, begitu. karena si pengetahuan baru itu belum beradaptasi. Iya, emang belum beradaptasi, emang. Memang Jadi benar-benar timbul kebingungan. kebingungan, benar, benar. Emang Nah, tapi kenyataannya nanti begitu. dari bingung itu sendiri, kalau sampeannya memang pengen ya mencari kebenaran, Ya, ya sedikit-sedikit kebingungan itu nanti tersisihkan gitu. iya. Ya makanya Nah, mungkin baru sekarang saya pengen belajar lah gitu dikit-dikit dari Kanjeng atau dari Kang Saung gitu. Apa pelajaran-pelajaran yang dibahas ini gitu. Soalnya ini jarang dibahas kalau di sekitaran wilayah daerah-daerah saya gitu. iya. Iya ya. Ya dilanjut aja tuh Kanjeng pembahasannya. Kang Saung, dilanjut Kang Saung. Iya, ini sebetulnya kan tinggal dibedah aja kan, Jen. Kalimatnya kan terjemahnya sudah sangat gamblang dan memang bukan hanya di pikiran dan perasaan ya, ini masuk semua sih. Kan ketika kalimatnya memang terjemahannya atas nama Allah, nah dengan kalimat Kitabul Hayat gitu ya, atas izin, sebetulnya hampir sama kan Kanjeng ya, atas nama Allah dengan atas izin gimana sih? Beda nggak sih? Iya, artinya dengan izin Allah kan kalau ngelihat kalimat dulunya tuh gitu. Jadi laulaka ya Muhammad. Tidak aku ciptakan alam dunia ini kalau tidak atas dasar cintaku kepadamu gitu. Iya. Jadi alam dunia ini diciptakan oleh Tuhan dengan atas dasar cintanya Tuhan kepada Nur Muhammad begitu kan. Tapi emang nyambung juga sih itu. Bahasan ini benar kata Kanjeng barusan nggak? Pembahasan-pembahasan di pengajian yang biasa gitu. Emang benar dari Nur Muhammad kan? Ya, Iya. Mm-mm. Ya sok lanjut Kang Sau. saya justru Kang jujur aja ya agak tegang ini. Saya ini kan pada dasarnya kan khusus ya, tapi memang mungkin sudah saatnya memang mungkin sudah memang saatnya bangsa ini memang harus dibuka segamblang-gamblangnya dan memang sekarang kan banyak komal-komal yang tentang membicarakan tentang kesadaran gitu ya. Nah ini adalah tuntunannya kurang lebih Kanjeng ya, karena memang Kitabul Hayat ini kita pahami bahwa kitab yang memang ditulis oleh zaman Majapahit oleh leluhur-leluhur kita gitu, orang Jawa yang memang cendekiawan kalau saat ini mungkin istilahnya, dan bukan hanya seorang cendekiawan, saya rasa beliau ini Pujangga. kalau saya seorang pujangga yang memang levelnya sudah level kedekatan ya Kanjeng ya, artinya bisa dikatakan kekasih Tuhan juga. Karena memang kalau Kang Julian tahu atau pegang bukunya atau pegang kitabnya ya, ini ranahnya adalah kesadaran penuh Kang, bukan hukuman, tapi kalimat-kalimat itu menyentuh dan bukan sebuah cerita sejak cerita, tapi ini kalimat kesadaran, menata hati, kebersihan hati ya, kebeningan ya, kurang lebih seperti itu ya Kanjeng ya. Iya. Contoh misalkan ini saya sepil aja ya Kak, keluar dari konteks tema yang Bismillah. Ini di Al-Baqarah yang
Saya sepil Kang Julian ya di Al-Baqarah ayat ke-131. Iya. Terjemahnya adalah berserah dirilah hanya kepada Allah saja karena hanya Allah yang maha mampu atas segalanya. Ketika kamu turun tangan maka Allah angkat tangan. Tetapi ketika kamu angkat tangan maka Allah angkat turun tangan. Allah akan turun tangan. Kan ini kan nasihat motivasi yang memang langsung manjlab gitu. Berserah diri itu kita berserah betul-betul totalitas. Segala sesuatu diserahkan, semua adalah kehendak Tuhan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu Kang Julian. Nanti coba Kang Julian sebagai catatan ya Al-Baqarah di ayat 131. 131. Ya coba nanti dicobalah dilihat dulu gitu kan. Dilihat dulu itunya. Nah, gimana nih Kanjeng? Iya, jadi enaknya mah Kang Saung, Ki Saung, kalau ngurai Kitabul Hayat tuh ya pegang kitab masing-masing, jadi enak ngurainya. Iya benar Kanjeng. Saya harus punya dulu Iya, jadi seumpamanya nih Kang Julian udah pegang, Kang Atop udah pegang umpama ini mah. Nah, baru kita bedah per ayat. Cuman yang jadi pertanyaan gini Kanjeng, mohon maaf nih. Saya sedikit agak bertanya ya. Di kalimat yang atau ayatnya itu kan dalam artian pendek gitu ya. Contoh misalkan Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, di uraian atau terjemahnya Kitabul Hayat ini diurai secara mendalam gitu ya Kanjeng ya. Nah, tapi saya di sisi lain saya teringat dengan nasihat guru-guru dan kemarin juga diingatkan oleh Kang Sanjaya bahwa kosakata bahasa Arab itu kurang lebih 12 jutaan ya kan. Nah, kosakata bahasa Indonesia itu kurang lebih 200 ribuan. Artinya kosakata bahasa Arab itu lebih banyak gitu kan ya. Nah, setelah saya pikirkan dengan Kitabul Hayat ini gitu ya. Loh, kosakatanya ternyata masuk juga dengan kalau memang kosakata Arab itu lebih banyak, ternyata di Kitabul Hayat pun ini malah diurai sedemikian rupa gitu ya, sedetail. Bahkan bayangkan di kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Rohmani, Rohimi gitu ya. Betul ya. Nah, di Kitabul Hayat diurai dengan kalimat jiwa raga. Kan ini kan sesuatu yang Rahman itu kan pengasih, penyayang gitu ya. Tapi di sini kalimatnya jiwa raga dan diurai kondisi hati kembali ya. Kondisi hati yang selalu merasa bersama Tuhan akan mempunyai sifat welas asih. Tetap di sifat welas asihnya Tuhan. Jiwa yang telah merasakan dekapan mesra Tuhan akan selalu berusaha untuk terus bekerja hanya untuk Tuhannya saja. Nah, bukan hanya sebatas Rahman Rahim Tuhan bersifat gitu, tapi ini seolah-olah kita harus bukan seolah-olah kita mestinya artinya punya sifat ketuhanan yang betul-betul welas asih gitu ya Kanjeng ya. Bukan dikembalikan ke sifat-sifatan deui dalam bahasa Sunda mah. Jadi Tuhan itu, tapi kita yang harus punya sifat welas asihnya gitu, bukan dikembalikan kepada sang sumber gitu. Gimana tuh Kanjeng? Iya begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, naik bah. Sifat welas asih Tuhan ya yang kamu titipkan ke dalam hati kamu dan kamu implementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Iya. Nah, ini Gitu menarik jadi nih kan. Gimana Kanjeng? ya jadi kepentoknya gitu. Jadi kalau pada pegang kitab satu-satu, kita tuh ngobrolnya enak. Ini saya coba bantu Kang Julian Mudahnya kan. tuh. Iya. Ini Nanti kan kira-kira ada nggak kira-kira saya bisa bertanya nggak kepada Kanjeng Syarif sebuah mangga. pertanyaan yang mungkin mengganjal di hati gitu, tapi mungkin di luar bahasan. Kira-kira Kanjeng Konteks. Syarif bersedia gitu? Ya kalau dikasih ya saya jawab. Kalau nggak dikasih ya saya nggak bisa. Ya nyoba aja pertanyaannya apa, Kang? Oh, mau sekarang apa mau bahas dulu ini gitu? Soalnya kan ini udah masuk dalam ranah apa? Udah masuk dalam ini Kang Saung gitu, pembahasan Kang Saung dulu, atau Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. bertanya sekarang aja? Nggak apa-apa, mangga Kanjeng. Mangga Kang Oh Julian. iya ya. Jadi begini Kanjeng Syarif, saya mau bertanya, itu kan Allah Subhanahu Wa Taala kan memberi pilihan antara ya ibaratnya lah antara kebaikan dan keburukan. Kebaikan masuknya ke surga, ya contoh ya gitulah. Kalau keburukan masuknya ke neraka. Nah itu kan dalam konteks Bismillahirrahmanirrahim kan Allah Maha Rahman Rahim. Allah Maha Rahman dan Rahim gitu kan. Yang mengganjal pertanyaan saya, yang mengganjal itu masalah Tuhan itu kan murka. Nah bahasa murka yang disampaikan oleh Ustadz. Jadi perasaan saya kok Tuhan seperti makhluk gitu, punya murka. Bahasa murka itu gimana maksudnya? Tuhan murka itu Kanjeng Syarif mungkin bisa menjawab. Ya beginilah ya, gini aja. Ketika Tuhan murka kepada diri kita, ya umpama ya Kang Julian ya. Ya. Tuhan menginginkan makhluknya untuk dermawan. Klik. Tuhannya menginginkan makhluknya untuk dermawan. Ya, kalau kamunya dermawan, banyak bermanfaat, ya, badan kamunya sehat, teman kamunya banyak, kemanfaatan kamu juga banyak, kan gitu. Ya, Tuhan ingin kamu dermawan. Klik. Tapi kamunya memilih bakhil. Umpama ini mah Kang Julian ya. Iya. Kamu memilih bakhil. Nah, bakhil ini datang dari karena kamu merasa ya uang yang kamu dapat itu dari jerih payah kamu, Kang Julian. Oh, iya. Oke. Iya, oke. Paham. Allah nitahna bager, maneh milih koret, umpama. Iya. Nah, murka Tuhan itu ketika kamu milihna koret. Bakhil ya. Iya. Nah, nanti kamu kan akan sakit, jadinya pemarah, jadinya gitu tuh. Iya. Mudah kesinggung. Tuh, jadi semua gitu. iya, jadi murka Tuhan itu sebenarnya datang dari pilihan kamu yang tidak tepat. Tuhan memilih pilihan dermawan, kamu memilihnya bakhil gitu, Kang. Iya. Jadi bukan Tuhan yang murka, marah-marah, bukan. Jadi ketika Tuhan murka, ya, ketika kamu memilih bakhil, dada kamu sempit, jeung ambekan gemeuni harese. Terus kesananya nyalah-nyalahin Tuhan terus. Nangan rezeki teh muni harese teuing, gitu tah. Ini tidak menerima apa yang diberikan gitu ya. Iya, nanti ketika dari bakhil itu kan nanti kemana-mana.
kamu sulit nyari teman. Jeung Julian mah ieu hungkul mah teh ngarurusuh wae umpama kitu umpama. Nah, itu namanya murka Tuhan gitu. Iya iya. Ketika Tuhan menyuruh Bukan, maksudnya begini, jadi murkanya Tuhan itu bukannya marahnya seperti makhluk gitu ya, Kanjeng? ya bukan, tapi murkahnya Tuhan itu ya kamu rasakan ketika kamu bakhil, dada kamu sempit, mudah marah, ngerasa harese wae neangan duit teh, ai batur neangan rezeki muni gampang, aing muni harese ta eta itu padahal mah. Ya. Oh itu murka Bu- Tuhan. Iya bukan Tuhannya, oh bukan. Iya, pandangan saya waktu kecil begitu, Kanjeng. Makanya makanya ditanyakan sekarang gitu. Jadi kayak makhluk gitu kok. Jadi kayak makhluk itu Tuhan murka gitu kan. Jadi Tuhan murka tuh kan ketika kamu ngambil posisi bakhil, kan kamu nggak punya teman. Iya iya. Jelema teh ngajauhan gitu kan. Yah, kayak mah Julian mah boro-boro aya lampu perem kabeh jelema koret gitu mah. Umpama gitu kan. Nah, itu namanya murka Tuhan gitu. Beda kalau kamu mengambil keputusan untuk dermawan, kamu disayang Tuhan, temennya banyak, rezekinya lancar kan gitu, Kang. Iya 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 benar benar. Jadi bukan murka Tuhan kamu ditenggel. Tuhan ingin kamu bersabar, kamu memilih pemarah. Tuhan kamu ingin dermawan, kamu memilih bakhil. Terus we teteh loba pasangan anak. Jadi itu peribahasa yang sering dikatakan sama para ustadz, jauhi larangan, dekati perintah, itu maksudnya ke sana juga ya. Nyakos gitu, warana gitu, anu dititah. Umpamanya sabarnya itu kamu jalani, yang dilarang umpamanya pemarah ya jangan kamu ini gitu. Ya, ya, Itu paham kisah lah, nggak ada tamu. salah. Ya, selamat malam Pangeran Jiwa Kang Atob dari Cigonewa. Ajengan aing. Selamat malam, Sampurasun. Kak Atop sehat. Jadi ditarik tuh. Sehat, alhamdulillah. Tadi iya Ditarik sama Kang di DJ. Jadi di itu live di dia live makan uji deh. di spiritual batin nanti dibere ngomongnya. Gimana nih? Mangga. Ya Kang Julian tadi ini ya masuk Kalau ya. akun ini agak tersendat-sendat suaranya gitu. Enggak, suara Kang Atop mah jelas. Jelas tuh. Jelas Iya. kan? Cuman ini saya mantul nggak suaranya? Enggak, Kang Saung juga jelas. Aman ya. Nah di bedah nih Kanjeng Kang Atob, ini kan launching Kitabul Hayat nih. Kitabul Hayat ini terjemahan kalau menurut Kanjeng adalah terjemahan baru yang memang sebetulnya sudah masa lalu yang memang dibuka lagi atau diangkat lagi ke permukaan gitu ya Kanjeng ya. Nah, memang sejak awal Kan agak Kang Atop berdebar mah kayak. ini Kisaung, Kang Atop kan udah tahu Kitabul Hayat waktu saya ngasih ke kamu tuh. Oh iya Kang Anto mah udah tahu. Ya ini hanya sebatas ini aja narasi. Ini Kanjeng. Memang sedikit agak berdebar nih Kanjeng karena memang kan ini Kang Julian pun juga memahami bahwa ini tidak biasa di luar konteks kebiasaan umumnya atau pembahasan sesuai terjemahan Departemen Agama gitu ya. Bahkan tadi pun saya sepilkan bahwa Rahman Rohim
kan maha pengasih maha penyayang gitu ya. Tapi di Kitabul Hayat kalimatnya sejiwa raga yang diurai dengan begitu ngena gitu. Jadi betul-betul tentang ketulusan dan manusia, kita sebagai manusia, sebagai makhluknya ditekan, ada penekanan harus punya sifat welas asih. Gitu kurang lebih seperti itu ya Kanjeng ya. Jadi kalau Kitabul Hayat nih umpamanya kita menyuguhkan ya tafsir dan makna baru, tapi tidak harus menuntut orang lain percaya. Iya. Percaya silakan, nggak percaya juga nggak apa-apa gitu. Hanya gitu aja kita menyuguhkan makna baru aja, Kang Atop. Iya. Gimana menurut Kang Atop nih ketika Kitabul Hayat ini diangkat ke permukaan di Komal ini, apakah sudah siapkah bangsa ini untuk mendengarkan? Nggak harus bangsa-bangsa, kita komunitas mungil aja. Komunikasi ya. Iya. Iya. Jadi kan berbedanya gini Kang Saung. Iya. Kalau kitab suci itu kan sudah dilembagakan ya. Jadi kitab suci Al-Quran misalnya gitu. Itu udah dilembagakan. Bahkan dilindungi kan. Dilindungi dengan dalil. Dalilnya itu kita sering mendengar gitu ya, bahwa tidak ada nabi setelah nabi, la nabiyya ba'da. Artinya orang akan berpikir atau memahami, ngerti kan maksudnya? Artinya nggak akan ada Quran baru lah. Tapi sesungguhnya realitasnya tidak seperti itu. Ketika kita mendapat wasilah berita-berita seperti itu, yaitu menjadi ilmu pengetahuan secara lembaga, meskipun masih banyak perdebatan. Tapi ketika kita melakukan perjalanan suluk, ya, tadi kan wasilah, nah, sekarang kita salik gitu kan. Tadi itu wasilun, sekarang kita salikun gitu kan. Nah itu akan menemukan hal-hal seperti yang Kangjeng Sarip lakukan. Tentu saja ini akan kontroversi ketika diucapkan secara umum, secara keagamaan misalnya. Makanya Kangjeng Sarip itu misalnya memberi nama Kitabul Hayat. Nah saya lebih enak gitu ya memaknainya secara spiritual. Begitu. Kan begini, spiritual itu ada di dalam naungan kesadaran. Jadi kesadaran itu misalnya satu tingkat di atas nih, menaungi satu wadah. Nah di dalam wadah itu ada namanya spiritual dan juga agama. Gitu. Jadi kalau sebuah bejana atau wadah besar nih, ini satu wadah besar namanya kesadaran. Nah di dalam wadah besar itu ada wadah kecil namanya spiritual. Nah di dalam spiritual itu ada wadah lagi namanya itu agama. Makanya spiritual dan agama itu ada di dalam kesadaran. Gitu. Nah, spiritual ini kan perjalanan batin. Ya, perjalanan batin menuju spiritual. Nah, nanti ujungnya kesadaran. Nah, makanya tadi sebetulnya saya akan tidak dikasih ngomong. Karena bahasa judulnya fantasi alam batin. Sebetulnya bahasa fantasi itu konotasinya kurang pas. Karena fantasi itu kan proses ya. Orang itu istilahnya fantasi itu seolah-olah menghayal ya, menciptakan, berangan-angan di dalam pikiran masing-masing.
Seperti itu. Meskipun itu ada gunanya, teorinya ada gunanya, misalnya dia lari dari kehidupan nyata, mencoba mencari ketenangan, dia menciptakan suatu kreasi-kreasi atau keinginan-keinginan, kemudian ingin diaplikasikan di kehidupan nyata. Fantasi seperti itu lebih kepada namanya itu afirmasi ya. Ada keinginan sesuatu ciptaan di batin itu direalisasikan di dalam kehidupan nyata. Fantasi seperti itu. Jadi tidak terikat ruang waktu dan hukum gitu kan. Beda dengan perjalanan alam batin. Nah, perjalanan alam batin itu kita kan tidak menginginkan atau menciptakan sesuatu, tapi kita malah bertemu sesuatu, bertemu ini itu, ada berita ini, berita itu ada ujangan ini itu kan perjalanan batin. Nantinya ujung-ujungnya ke perjalanan spiritual gitu. Nah, ketika perjalanan spiritual ini bersinggungan dengan aturan lembaga yang dinamakan agama, nah itu kan bisa melengkapi ketaatan beragama gitu. Bahkan bisa istilahnya semacam tadi ada tafsir baru, penemuan baru yang tujuannya untuk mensukseskan cara beragama kita gitu, supaya agama itu benar-benar sempurna. Ya. Karena diisi dengan spiritualitas gitu. Dengan kesadaran nanti ujung-ujungnya. Kan kaidahnya beragama itu bagi orang-orang yang berakal. Artinya orang-orang yang berkesadaran. Nah, ketika orang berkesadaran beragama, maka dia itu membawa agamanya itu benar-benar dengan kebaikan. Bukan merasa diri berbuat baik kan dikatakan, tapi ada, karena diri ini tidak ada daya dan upaya, berarti ada yang lebih maha upaya gitu. Itu kan harus disadari. Nah, seperti itu. Makanya cocoknya itu sebenarnya perjalanan alam batin menuju spiritual. Bukan fantasi lagi. Kalau fantasi itu kan konotasinya tidak nggak jelek sih sebetulnya. Kurang selaras aja lah begitu. Konotasi bahasanya dipahami secara umum, khawatirnya Iya. buah hayalan gitu ya, Secara tertuduh literasi. nanti teman-teman ya gitu ya Kang Antop ya. Nah, itu kan proses istilahnya semacam lari dari kenyataan lah begitu, berfantasi gitu kan. Tapi kan Kang Jeng Sarip nggak berfantasi kan begitu. Jadi kalimatnya kosakata yang pas tuh perjalanan alam batin gitu ya Kang Antop ya. Ini masukan Iya. Kang Antop ya. Iya. Perjalanan alam batin. Karena Cuman kan di kita kan menjalani di alam dunia dohir hiburan ini. tuh ini Kang Antop, di dunia hiburan tuh bagaimana menarik audiens. Harus dohir ini perjalanan jasad. Nah, jasad ini kan cangkang ya, wadah. Nah, kalau perjalanan batinnya, isinya itu tidak baik ya, jasadnya juga nggak berguna juga. Iya. Gimana? Beres. Mangga gimana nih Kanjeng nih, ada masukan dari Kang Antop nih? Proses olah data itu menjadi lebih panjang. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongkan intuisi, insting itu manusia lebih lambat. Kayaknya Kanjeng Memiliki perangkat olah data yang mangga dilanjut dulu Kang Antop, Kang Julian. Ya, intuisi ini di manusia itu akhirnya 2 handphone berarti Kang Antop ya nyap. Feedback sih. 2 handphone, baiknya di 2 insting. komal. Tadi saya menjelaskan insting. Antepku sih udah pinuh tuh, kok saya dimasukkan jadi pinuh di situ. Saya ngobrol di antepan. Itu mah rame teuing anya. Moderatornya.
Di Komal saya itu. Kang DJ, Oh, Kang Kang Bija. DJ. Iya. Ah, Jadi kan menanyakan insting Kang DJ. Nih, begini Kang Atop ya. Ya, Fantasi adalah hayalan atau angan-angan. Ya. iya. Akan tetapi beda halnya ketika sudah masuk ke wilayah fantasi alam batin. Kita sudah tidak lagi berimajinasi kosong, melainkan kitalah yang dimasuki rasa fantasi itu sendiri. Ini adalah dunia nyata dengan hukumnya sendiri. Terletak di antara dunia fisik yang padat dan dunia ruh yang murni. Paham nggak maksudnya Kang Atop? Iya, saya sebetulnya paham apa yang dinarasikan tadi itu sama Kang Jeng Sarip itu kan satu perjalanan alam batin itu sebetulnya. Tapi ada fantasi yang tapi tidak dibuat-buat gitu ya. dinamakan, Datang ya, dengan dinamakan sendirinya gitu Kang fantasi Atop ya. secara literasi tadi yang dikatakan bahwa fantasi itu adalah imajinasi, hayalan, gitu kan. Nah itu Atau yang angan-angan. dimaknai oleh banyak orang. Nah gitu. Kalau saya ya paham gitu. Saya sendiri paham apa yang tadi dinarasikan Kang Jeng Sarip itu memang itu realitanya seperti itu. Itu sudah bukan fantasi lagi, tapi sudah perjalanan. Cuman menurut literasi secara umum kan itu akan jadi berbeda maknanya gitu. Nah makanya kalau saya ini kan ada pemahaman secara umum seperti tadi Quran gitu kan. Sudah tidak bisa dibantah lagi ketika sekarang kemarin misalnya Kang Jeng Sarip ngasih ke saya. Nih Bang Atop ini kalamullah nih, Quran nih. Ya saya paham. Tapi Kang Sibli, Kang Ahmed nggak ulang gitu kan. Tahu kan? Nah, Iya. nah, jadi begitu. Bukan jadi maksudnya saya tidak akan membantah gitu. Cuman ketika dinarasikan secara umum itu akan berbeda. Akan banyak tafsir gitu kan. Makanya saya lebih mendengarkan tadi dari awal Kang Jeng Sarip bercerita sampai rekan-rekan mengutarakan setelah zikir nafas, oh ini perjalanan batin, jalan alam batin yang tidak diingin-ingin. Siapa pengen ketemu Sang Hyang apa tadi saya lupa lagi Petruk, yang naga itu kan Boga. Antaboga ya. Sang Hyang Antaboga itu kan Anta itu kan dari mitos Jawa itu kalau Anta itu kan ketidakperbatasan. Ya. Boga itu kan kenikmatan atau makanan. Maknanya seperti itu. Jadi Sang Hyang Antaboga itu wujud fisiknya kan naga. Tapi simbolisasinya adalah kenikmatan yang tiada batas gitu. Iya. Itu kan. Jadi itu saha anu ngajak kadinya gitu kan. Bukan fantasi lagi tapi secara umum fantasi itu kita udah menciptakan, ngehayal, berimajinasi, pengen ketemu ini itu gitu kan. Nah, nanti dikhawatirkan orang itu akan berburuk sangka kan. Wah, ini menghayal saja ingin bertemu dengan itu dengan ini, padahal tidak. Nah, makanya saya lebih cocok itu kalau bahasa ya, ini perjalanan alam batin menuju spiritualitas gitu kan. Jadi ada tujuannya jelas gitu kepada Tuhan itu kan spiritualitas gitu. Suluk gitu ya. Jadi bukan sengaja berimajinasi, berfantasi gitu kan. Berbeda ketika kita kasih judul fantasi. Jadi orang yang mendengarkan itu akan berkonotasi gitu ya. Ini sengaja saja menghayalkan, mengimajinasikan. Nah, saya tidak ingin orang itu
membicarakan seperti itu. Padahal ini bermanfaat gitu kan, ada nasihat tadi kan, ada perjalanan suluk gitu kan. Bukan keingginan. Nah, itu kan seperti itu. Jadi secara maksud dan makna saya paham gitu. Apapun namanya, saya sih sebetulnya tidak alergi dengan nama. Yang penting itu kan saya itu esensi gitu kan. Nama-nama rek naon rek Kang saung hejo, saung literasi, saung kegembiraan. Yang penting kayak saungan. Gitu kan. Nah, jadi esensinya saya tahu, gitu, ngerti. Tapi orang awam itu akan membacanya lain. Kenapa? Karena ada makna fantasi itu kan. Fantasi itu kan tadi Kang Sarip juga sudah menjelaskan. Itu imajinasi. Nanti kan kalau orang misal mendapatkan petunjuk, mendapatkan petua, dianggap imajinasi, gimana kan? Nanti nggak bisa disebut kitabul hayat. Jadi nanti kitab imajinasi gitu kan. Kita punya imajinasi, kita Kalau saya halu ya. paham, makanya saya waktu di tempat Kang Saun nggak komen. Justru saya ada satu kekaguman lah. Bisa ya orang-orang ya meskipun awam, belajar, tiba-tiba bisa mengenal kepada Tuhannya dengan cara zikir napas gitu. Itu kan satu metode yang nggak semua orang gitu kan. Tapi ketika kita kasih judul fantasi, orang akan lari lagi. Oh, ternyata imajinasi, ngehayal gitu kan. Akan begitu, Kang. Jadi esensi untuk menebar cahayanya agak kurang pas gitu ya, Kang. Atau Itu ya. akan terhijab oleh kata yang tidak bermakna. Kata itu kan sebetulnya tidak bermakna ketika kita ketemu esensinya. Ketika kita tahu bahwa bentuk rupa mik itu seperti itu, apakah Kang Saung harus mengatakan, saudara-saudara, ini saya akan berbicara dengan mik ya? Nggak mungkin gitu, langsungnya ngomong. Udah tahu esensinya itu. Ya. Leres Kanjeng abi ge punten Kang Antep bade motong. Leres Kanjeng abi ge sebetulnya mah pengen berkomentar tentang kalimat fantasinya. Sebetulnya mah cuman nggak berani. Untuk kayak Kang Antep ngawakilan. Ya kan saya juga muncul dari nurani saya. Nurani ini kan kalau harus ngomong ya ngomong. Tadi kan saya tidak dikasih ngomong. Maaf Kang Atop, nggak bisa. Iya sudah, berarti tidak izin itu. Maknanya itu tidak izin saya ngomong di sana. Tapi karena di sini tiba-tiba jadi ya berarti izin, di sini ada yang mengizinkan. Jadi saya itu kalau kata yang harus diutarakan ya tidak perlu takut ya. Karena tidak ada salah juga. Jadi saya tidak ada tujuan apapun. Hanya mengutarakan. Ya, cuman memang saya positifnya adalah ketika kalimat fantasinya ya sudah anggap saja untuk menarik audiensi gitulah. Oh ya udah kata saya gitu. Cuman memang mengganjal sih kalimat fantasi itu secara umum betul, tapi secara pembahasan apa yang diurai Kanjeng ya pas ya Kak, ya kan? Ya saya juga paham lah. Cuman memang kan umum tuh kadang-kadang gitu kan. Tadi aja komentar yang kalian belum langsung ngejas kan, kalian belum bisa baca ayat-ayat di dalam dirimu secara hakiki. Komentarnya itu kan. Apalagi dengan nanti Kanjeng itu luar biasa, nanti bakal rame itu Kanjeng. Fantasi alam batin tuh bakal banyak orang yang penasaran, dan cerita-ceritanya juga jujur Kang Atop, saya bukan memuji Kanjeng dan teman-teman ya. Tadi saya menikmati sekali, dan kalimat-kalimat yang disampaikan dari keluhuran itu nasihat yang luar biasa untuk saya pribadi tadi. Iya ya, benar ya. Iya. bisa di saya juga seperti itu, Kang. Tapi ketika ada kalimat fantasi,
itu jadi absurd gitu namanya. Absurd seperti buyar gitu. Karena apa? Fantasi, coba aja lihat di kamus. Itu tadi bener, imajinasi, hayalan gitu kan. Gambaran gitu, gambaran fantasi. Makanya dunia fantasi ada namanya dunia fantasi. Itu kan. Sedangkan secara esensi sebenarnya saya maksudnya Kang Sarip itu benar, saya ngerti. Dah. Saya juga mengalami gitu ya. Karena saya tidak suka mengutarakan saja gitu kan. Diutarakan juga nggak apa-apa. Iya, seperti ini yang saya utarakan ini kan itu juga kaidah dari dalam sebetulnya. Tapi yang bisa kena gitu kan. Jadi Kisaung tadi hanyut Kisaung. Hanyut Kanjeng, luar Bawa biasa ke dengan mana hanyut ngalamun sambil kutak-katik ya weh, spon. Itu ada pertanyaan yang menarik, belajar syariat ma'rifat hakikat itu untuk apa? Apakah yang belajar itu udah pasti ketemu sang pencipta? Dari Kang Andi Iwan tuh Kanjeng. Kang Anto, coba diurai, itu bagus tuh kalimatnya. Ya, Kang Atep yang jawab. Apa kalimat apa? Perjalanan saya kalau membaca itu, saya membaca Kang Sarip tadi, oh ini perjalanan alam batin. Pendeknya seperti itu. Kalau masih kasih panjang, menuju spiritualitas. Karena ini udah di atas agama sebetulnya. Kalau boleh saya mengatakan. Sudah melampaui batas ajaran agama ya? Melampaui agama gitu ya? Karena ini Keren, sudah kan, tidak Kang? melembaga, ini sudah universal. Universal ya? Jadi siapapun yang namanya, asal dia itu didefinisikan manusia gitu kan, melakukan zikir napas, dia akan mengalami hal-hal perjalanan seperti itu. Sudah bukan fantasi lagi. Kalau orang awam mungkin masih fantasi. Dan kalau tapi realita berfantasi itu kan membuat gambar kan. Nah, di dalam kaidah ilmu menurut Ibnu Athaillah ya, kitab hikam itu menjelaskan kaidah gambaran itu 10 ayat. Jadi salah satunya tidak akan sampai, di ayatnya menyebutkan tidak akan sampai ke hadirat Allah Ta'ala ketika kita masih menggambar gitu, atau menciptakan gambar-gambar. Itu tidak akan sampai ke hadirat Allah Ta'ala menurut kitab hikam Ibnu Athaillah. Apa maknanya gambar itu? Imajinasi gambar itu. Nah, kita terjebak oleh imajinasi nantinya. Berbeda ketika kita suwung gitu. Suwung itu bahasa Kang Jeng Sarip tadi saya garis bawahi, tidak ada tujuan apapun gitu. Tapi tiba-tiba kita dipertemukan dengan Sang Hyang apa namanya tadi, atau siapapun lah, dengan Semar atau itu karena alam spiritualnya saja yang membawa ke sana. Tergantung. Tas pira ki bawa sing dikirim ning kita. Bapak ngirim ja, nyacak ndelang nang data sepira. Ngomong sama siapa? Ngomong bahasa Jawa. Man? Karekot ke sini Kanjeng. Oh iya, sama anak. Bentar. Bahasa intelek gitu. Bahasa intelek. Bahasa daerah itu bukan intelek. Jadi Kang Saung gimana tadi di fantasi Kanjeng batin gini. gimana?
ini apa yang saya alami ya kemarin, saya kehadiran adik saya yang ya saya udah cerita ke Kang Atob lah. Dan saya coba dia bagaimana memahami, saya nanya seperti apa sih kamu meditasi itu gitu. Karena kan dia bercerita tentang meditasi dan seperti ini katanya. Ya udah coba gitu. Ternyata nggak tahan 5 menit dia sudah oleng Kang. Dan Kanjeng ini bukan masalah ini ya, bahkan dia nggak kuat, ada rasa sedih, ada sampai nggak kuat 5 menit. Oh ternyata benar kata saya hanya mengiyakan saja, berarti betul ada entitas di luar diri kata saya itu. Karena menurut dia berat, terus rasa sedih dan sebagainya, sampai nggak nyaman Kang atau nggak tenang gitu. Padahal dia tuh apa yang dia utarakan tuh sebagai pelaku gitu ya. Tapi ternyata setelah didamping gitu Kanjeng, ternyata batuk dan sebagainya, bahkan nggak nyampe 5 menit Kanjeng dia minta nyerah. Kata saya begitu ya, kata saya bingung ya, makanya Kanjeng bingungnya kenapa ya, karena kan kembali lagi ternyata selama ini kamu minta apa sih gitu ya. Saya mau jujur ternyata bla 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 gitu. Oh niat kamu berarti selama ini bukan untuk menyenangkan Tuhan dan ingin kenal Tuhan, tapi ada sesuatu yang ingin kamu capai. Iya katanya, saya ingin kaya cenah gitu kan ya. Atau ya sudah aman gitu, kita belajar bareng lagi, kita tata lagi sebelum nanti ketemu ke sana ke Kuningan kata saya, kamu kultivasi dulu ya di rumah. Karena saya teringat dengan kalimat nasihat Kang Atob, khawatir Kang cenah ketika dia bisa cek paripaosna tiasa nulungan tapi ajeuna kasiksa. Dan memang Kanjeng fisik dia sekarang tuh banyak nolong orang ya. Sekarang teh rada gegedegan gitu, kayak tremor gitu. Dedeh teh adik saya kasihan banget gitu ya. Dia tuh tulus hatinya ingin nolong banyak orang, tapi dianya terbakar kata saya. Ya udah, tadinya saya tuh mau ke Kuningan langsung pada pas Kang ya ke Kuningan ya. Namun ketika memang saya lihat fisiknya memang khawatir, ya sudah saya suruh pulang dulu. Saya suruh saya arahkan seperti apa yang Kanjeng ajarkan, dan guru-guru yang saya juga dapat pemahaman yang sama persis seperti Kanjeng. Dan akhirnya dia pulang dan semoga aja, saya minta doanya nih Kang Atob, Kanjeng, adik saya normal seperti sedia kala dan dia tetap dengan ketulusan yang ingin banyak bermanfaat dan menolong banyak orang itu Kanjeng. Namun jangan sampai dia menjadi korban gitu Kang Atob. Ya, kita doakan ya, mudah-mudahan. Tuh yang begitu tuh Kang Saung, kalau udah ini mah udah ini gitu, tinggal energi negatifnya aja dibuang tinggal gitu aja. Iya betul Kanjeng, saya agak merinding ya. Betul kata Kanjeng, kata Kang Atob bahwa nggak apa-apa, memang di fase awal seperti itu, lambat laun dia akan yang tadinya gelap gitu ya, kelam, lambat laun juga jernih dan memang bening. Nah saya berharap seperti itu dan memohon banget gitu kan, karena dia tuh polos Kanjeng, polos dan memang jadi tulus orangnya. itu tuh ya tahu, jadi tinggal dibuang aja, jadi energi negatif yang ada tuh tinggal dilepas tinggal gitu aja. Laras Kanjeng. Nah nanti Makanya diisi. saya tambah yakin lagi Kanjeng, saya tambah yakin bahwa salah satu cara ya, banyak cara untuk mengenal Sang Pencipta ini. Ya memang Itu Kang Erwin tuh ada di bawah tuh buat closing statement.
Iya, closing statement nih. Kang Erwin naikin. Kalau ngobrol kayak gini tuh, waktu tuh nggak kerasa banget. Asli nih udah. Masa baru naik langsung closing? Kang Ya, Erwin baru tuh suruh naik tuh, iya. suruh Baru closing. naik kayak Nggak apa-apa Kang Saung, itu tuh benar, jadi proses adaptasi aja. Cuman memang hanya perlu ada yang dibuang dan dimasukkan energi baru aja. iya, iya betul. Nanti dipadetin aja energi spiritual, padetin full, nah baru. Tapi setelah energi-energi negatifnya dibuang. Ya dibuangnya juga nggak harus ritual ini pakai ini, enggak, hanya duduk aja. Iya, duduk dengan manis ya. Iya, nggak pakai modal. Kang Erwin closing. Baru teko langsung closing. Kan tadi nggak dikasih Ih, kesempatan. gimana? Sekarang boleh ngomong ya Kang Anam ya. Oh, Jadi, karena ini memang kan Apa itu meneruskan- gimana Kang Erwin tuh? Apa tuh? hanya Kang Orin sudah sesuai jalur itu. Dia aktivis gitu kan. Aktivis pengusaha gitu. Kang Erwin tuh. Iya. Saya juga kan sehari-hari itu kan dagang, jualan ya. Jadi saya itu tidak terlalu mendalami spiritual gitu. Saya mendalami ininya saja. Bukan mendalam ya tuh ya namanya. Ya menyentuh saja lah. Tapi nanti suatu saat ketika saya itu mungkin usianya sudah pas, usahanya sudah tidak terlalu ambisi, ya mungkin diperdalam gitu kan. Kalau sekarang clue-cluenya saja sudah saya pegang gitu, atau yang sudah teralami. Jadi tinggal terjun saja. Gitu. Kalau sekarang ya mengamati saja. Gitu. Sedang mengamati ya. Iya, saya kayak berspiritualnya di dalam kehidupan realitas saja. Di dalam pekerjaan saya berspiritual gitu kan. Jadi saya tidak ambisi ini kan ketika berusaha ini kan ambisi itu selalu datang. Nah, saya kendalikan saja gitu. Ketika ada kesalahan produksi, ya saya terima saja. Itu kan muncul kalau ada kesalahan produksi itu amarah itu kan keluar ya. Nah, saya lihat kan, waduh amarah ini datang. Ya, saya ambil buku, digebuk ke sirah nanti gitu kan. Tuh, diam gitu kan. Ya sudah, hancurkan saja ya gagal produksi, bakar. Bikin produksi lagi. Ini warna-warnain lengke. Jadi seperti itu spiritual. Spiritual itu kan pengolahan jiwa. Jiwa itu terkendalikan gitu. Berperan memimpin kita itu yang mana gitu. Jiwa-jiwa itu bisa dikenali. Kalau Jadi artinya pengolahan jiwa yang diaplikasikan ke realita gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi kalau kita mengaku spiritual, sepopoy amek-amekan. Berarti bodong gitu kan. Orang berspiritual itu bukan tidak suka marah. Tapi dia tahu, sadar, dia dalam keadaan marah. Maka harus digaimanakin nih marah gitu. Gitu. Kalau di ajaran kejawen itu digelemi cina gitu. Orang kan tidak mungkin membunuh ambisi atau jiwa hawa nafsu gitu kan. Gak mungkin, cuman kita harus sadar. Makanya tadi di awal disebutkan kesadaran itu membawahi spiritualitas dan agama gitu. Dan agama itu ada di dalam spiritualitas. Maka orang-orang itu tidak mungkin marah gitu. Marah, cuman dia sadar, oh saya lagi marah hari ini gitu. Maka orang kapitayan kejawen itu digelemi, dikembalikan. Maka ketika kita marah itu sebetulnya jalan kemana? Jalan kembali, jalan pulang gitu.
Kemana pulangnya? Ya ke kesadaran tadi. Kembalikan lagi. Jadi itu terjadi marah nate. Nah, kalau di dalam kaidah Islam itu tuh mengendalikan hawa nafsu gitu kan. Jadi memahami saja gitu. Makanya marah boleh marah. Tapi jangan marah-marah gitu. Tuh, maunya Marah tanpa amarah gitu ya. iya. Kita menyadari marah itu kan disadari. Yang bahaya itu ketika kita marah kita tidak sadar gitu. Maka sakabeh dibalangkeun. Kan seperti itu. Iya, Manusia ini kan tempatnya. Jadi manusia ini tempatnya segala sesuatu, amarah, nafsu apa. Tempatnya manusia itu. Nah, kalau kita bukan manusia ya susah. Taruh kata kita itu adem ayem marah gitunya. Itu patut dipertanyakan. Mungkin bukan manusia gitu. Ya. Atau dia itu hanya jaim gitu. Tidak kelihatan marah di dalam realitas dohir. Tapi di dalam jiwa dia ngagunuk. Menggebu-gebu marah. Nah itu celaka. Banyak kan seperti itu menahan gitu kan. Ya marah-marah saja cuma disadari. Setelah itu kembali. Kembali itu bahasa agama taubat gitu. Istighfar gitu. Sederhana begitu. Agama kan susah itu bahasa Arab. Tobat, kumahai tobat. Jadi enak cek kejawen sana. Kembali. Jelas itu. Iya. Kembali kemana? Kembali ke tidak marah. Itu jalan kembali, jalan pulang. Gitu. Jadi kadang-kadang kita memahami jalan pulang tuh, waduh, hese, tingkatan maripat gitu. Enggak, sederhana. Setiap hari kita harus pulang. Menang untung orang tanya. Karasa orang ku Kang Erwin bungahna teh tak terhingga gitu. Alah menang untung gitu. Nah itu teh hati-hati. Itu teh orang teh kudu kembali. Jadi ulah bunga kabubungahan gitu. Nah sangaliwat teh gitu. Da itu teh dunya gitu kan. Dunya itu di keterangan ge dunya mah paliliwatan. Nya ngaliwat. Urang sok betah di dunya cicing dina kabungah terus-terusan. Ngaliwat teh. Nah itu teh dunya gitu sama amarah tuh dunya ngaliwat teh hungkul balik di urang ke akhirat gitu. Tak cek Quran gitu. Kehidupan akhirat teh lebih halus. Banyak ayat-ayat Quran tuh kadang-kadang kita tidak bisa membacanya. Nah, orang teh terjebak nanti ku tajwidnya. Dibatasi gitu ya. Kudu dibacana jangan dengung idgham. Kudu dibacana samar gitu kan. Kudu jelas. Sebetulnya malah lari ke seni ucap ya, seni kata yang diucapkan dengan syair yang menarik gitu ya, atau enak didengar gitu ya. Itu sebetulnya membaca Quran itu maknanya. Maka ketika kita berhadapan dengan seseorang itu ada yang perlu ditegaskan. Nah, untuk tadi mah, iya ditegaskan ya. Mungkin ya telepat gitu. Tapi ada kalanya saya berbicara dengan adik Kang Saung, saya disamarkan. Naon cek tadi mah disamarkan teh. Naon gunar dirinya jago eta maca Quran. Disamarkan teh disebut teh. Aduh, jadi pode. Diidgom. Diidgom disamarkan supaya naon? Supaya teh kasinggung. Ya. Namun yang hareupan kanu rada torek ke kitu. Didengungkeun. Ieu mah jelema teh dibejaan sakali teh. Teu ngarti-ngarti. Tah, urang kudu make dengung. Artinya kudu terus-terus. Harokatna kudu panjang. Jadi maksudna naon?
kudu sering didengungkeun. Itu tuh pemaknaan baca Quran sarua. Nu rek teu ngarti batur ge. Urang ge nu ngarti sorangan. Mana ilapatna eta. Kembali nih. Mohon maaf karena keterbatasan waktu ya. Kang Erwin, Kang Atop, Kang Julian, Kanjeng, mangga kasih statement nih Kanjeng. Karena ini ada korelasinya dengan pembahasan Kitabul Hayat. Berarti artinya Kang Atop ini mengingatkan kita jangan membatasi dari sebuah pemahaman yang sudah memang semestinya dibahas dan diurai secara mendetail itu ya. Keilmuan itu jangan dibatasi lah gitu ya. Mangga Kanjeng, untuk korelasi yang barusan diurai Kang Atop itu sesuai dengan apa yang kita bahas malam ini di Kitabul Hayat. Closing statementnya Kanjeng. Kang Erwin tuh closing tuh Kang Erwin. Diem baik. Pan baru masuk nggak ngerti bahas apa ini gitu. Belum tahu. Gimana belum tahu. Kang Atop ganti nama Kang Atop. Bukan ganti nama, ini akun 2 labnya. Oh, lab Di 2. lab 1 ini Pangeran Jiwa. Nah, bagian jiwa ieu mah. Bagian apa jiwa. Nah, ieu mah Tuhannya jiwa. Jadi apal karena jiwa-jiwa. Terus satu di sebelah gitu ya. Atau ada tukang dagang. Kapalnya bisnis. Gitu. Pangeran Jiwa mah ngerti soal dalaman jiwa. Dan gestuahana ieu mah. Ieu mah gustina jiwa. Siap Kanjeng. Siap Kang Atop. Mangga Kang Erwin, silakan. Iya naon? Aing Kang Julian atuh Kang Julian heula. Tapi mana ngayakeun pertarosan ka Kang Atop ka Habib. Nya kan tadina Mangga. ieu ge ku Sunda ku Indonesia nya biasa jeung Sunda juga amat tuh da. Nah, biar balik mengarah batu tengah arti itu. Pasti ngalartos meureun. Eta perkawis kan tadina aya bahasa non ngawas tajwid. Jadi anu ngayekeun kana non teh panjang ponok bangsa nu kitu. Jadi beda arti cenah kitu Oh, tina Karena tajwid. kudu diajar Al-Qur'an. ya gitu. Ya Ya. benar. Gitu lamun urang maca bahasa Arab ya. Boh dina bahasa Quran, boh bahasa dina sehari-hari orang Arab. Eta panjang pondok nate sesuai aturan tata bahasa Arab beda artina. Ya, Ya. masalahna kieu urang teh ngobrol ka Gusti apa ngobrol ka jelema. Ya. Lamun ngobrol ka jelema pasti salah artina. Oh. Nah, ari ka Gusti mah da lain ningali dina bibir. Tadi dijelaskeun di komal itu mah. Ya. Lain bibir anu ieu tapi bibir hate cenah gitu kan. Oh. Cek Kanjeng Sarip. Tadi di Ya, bener. didangukeun. Kumaha lamun anu sumbing anu suing Kang? Ya, komo nu Ya, suwi. gitu. Yuh deui. Ya, makana kamari aya wadaya Anu ya, Ustaz. ditingali ku Gusti mah bahasa dina hatena, dina bibir hatena, lain bibir nu kaluar usap ieu. Erek Ya, di soalna kan- pasih-pasihkeun ge urang mah moal siga orang Arab gitu. Ya. Tinggal kadinya Itu kan. soalna kan- teu kudu susah, teu kudu riweuh. Mun urang belajar kaidah bahasa Arab, tuturkeun we kaidah eta, usahakeun ngucapkeunna bener. Tapi lamun urang rek kaidahna ka Gusti, kanu kagunganana, itu masalah gitu. Rek swing bibirna ge. Nu penting make bibir hate. Tadi disebutkeun Kang Sarip aya nu ngaranna bibir hate dina sairna Buya. Anu can pernah ngadenge urang ya tadi teh. Aya nu geus ngadenge. Jadi bibir teh aya sairna. Ya, batakan kamari aya Ustaz nyeriuskeun, aduh eta cenah anu wiridan, anu sholawatan cenah nu. Jadi manjangna teh Allahu Akbar, kan bar mah cenah lain ieu. Jadi nya bener oge. Ari ku ningali ka jelemana mah emang salah eta, tapi lamun
manehna buat non tujuan lain kadinya meureun aya menyebutkan bar teh emang Allah Maha Besar we gitu. Iya, nu Walaupun penting salah mah ucap. urangnya. Urang mengakui kekurangan diri. Urang kudu rendah hati. Ka Gusti mah kan gitu. Urang ngakui ya, urang teu bisa gitu. Di teu bisakeun ge da ku Gusti, da beda orang Arab. Terus Iya. dibisakeun andai urang teu jadi bisa, da ku Gusti kan. Maka sagalana eta teh jalan balik disebut namun ku abdi mah. Jalan balik ka mana? Nya dikagustikeun deui. Jadi sagala kata bisa urang teh diuihkeun deui ka anu kagunganana. Ta eta leuwih salamet. Batan urang istilahna ngomen. Ustad itu, Nya, ustad nya. ieu. Keun Nya. tong dikomen gitu. Keun bae da eta Nya di mah. sisi Kaidahna nya, kitu agama mah. Maka tadi nya, agama nya, teh nya, aya otak di bawah bedanya. spiritual. Nya, Nah, nya. spiritual mengolah jiwa secara universal. Ari agama mah aturan anu dilembagakeun. Jadi urang geus bisa moal nentang. Geus teu bisa Nya, nentang, teu nya. bisa nyalahkeun kana agama mah. Keun da kahayangna kitu lembagana. Nu kudu dijaga urang mah hate urang, jiwa urang. Ulah goyah kanu gaduhna gitu. Nya. Kumaha ngolah jiwa urang we. Abdi ge teu nyalahkeun adan teh kitu bentukna. Aturan tajwid teh kitu bentukna. Belajar bahasa Arab teh muka alatna make nahu sorof gitu bentukna empek da eta mah aturan lembaga ai monggo Gusti mah da teu kitu. Mata ketika urang beragama taekeun jeung spiritualna supaya Nya. mencapai kesadaran gitu. Nya, nya. Jadi ai nu sadar mah ngomong spiritual da moal nyalahkeun masing macana ngirung oge gitu. Amin gana dibenerkeun mata timbul Nya. kebijaksanaan gitu. Tapi lamun Berarti eta urang mah teu kana hukum berarti anya ieu mah naon ditaroskeun deui lah supados ieu gitu supados jelas pisan. Eta mah da teu kana hukumnya maksudna hukum hukum tajwidnya, hukum tajwid henteu maksudna hukum model si ieu salah teh menurut manehna merenya kan salah teh ku menurut mah kan hukum tajwid. hukum Tapi menurut tajwidnya leres. hukum Gusti mah teu salah. Oh, siap paham. Hukum Gusti mah disebutna Cekapnya realita. Realitana kitu, salahna belah mana. Tapi mun Iya, ceuk hukum tajwid nah, salah ngan moal doraka. iya, iya. Mun Kah dorakanya salah kene ka Gusti. Mun nah Gusti abdi di depan ngirung gitu. Kudu bener. Teu adil atuh Gusti teh gitu. Protes kurang bejakeun demo abdi we lah. Besok kurang demo sekalian. demo ka Gusti. Kan urang geus teu kudu komen gitu. Mun urang hayang bisa bener tuturkeun ilmuna, hukumna, tata carana supaya itu jadi pertentangan. Adapun nu urang geus Alhamdulillah. usaha teu bisa keneh wae, teu jadi dosa gitu. Atau Kang Erwin ta, Kang Saung tentang mulai tajwid, iya, tentang mulai tajwid. ini teh sebetulnya betah nih Kanjeng, tapi sayangnya ya saya kan pelupa. Jadi kalau lebih dari 2 jam tuh kamari siga hampir 5 jam ya downloadnya tuh susah. Jadi sayang Oh iya. kalau 2 jam mah di download masih bisa terus disimpan ke YouTube. Tuh alhamdulillah bisa diputar lagi gitu Kanjeng buat saya tuh Oke. belajar lagi. Banyak hal-hal yang memang kadang-kala nih Kanjeng Kang Atop pesan-pesan apa pemahaman, pesan nasihat baik, terus pengetahuan dari Kang Atop, dari Kanjeng, dari Kang Erwin itu suka lupa pada saat komal ya, tapi ketika diputar lagi saya nangis sendiri. Nuhun pisan Kanjeng. Ya udah cukup. Ya, Kang Saung. Kanjeng nuhun pisan. Kang Atop luar biasa tur nuhun, Kang Erwin nuhun. Iya. Rahayu. Terima kasih banyak untuk nasihatnya dan Erwin, pengetahuan yang luar nuhun. biasa. Semoga Sama-sama semua. Terima kasih. pengetahuan pencerahan Kang Atop, Julian, Kanjeng Kanjeng. bisa didengar ke seluruh mancanegara. Amin. Ini mau nambahin Kang. Ya, Kalau bangga. undangannya jangan terlalu malam atau agak siangan dikit. Jam Jadi 10 terlalu malam. kan? Oh, Jam jam 10 10 emang lah jam ya. 10. Oh, siap Ya. atuh.
Ya, siap. Atur nuhun Kang Julian. Ya, sami-sami. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.